Jadi yang terlihat di sini nih Ustaz, ini seperti ada kongres ya? Iya, kongres. Ini kongres yang ke-5 PKI tahun ya? 54. Kongres PKI. Nah, ini kan yang dihidupkan kembali oleh DN Aidit. Ya. Ya, jadi hebatnya PKI itu ya dalam tanda kutip gitu. Dihancurkan 48 walaupun tidak dibubarkan secara ideologi ya. Dihancurkan tapi mampu dihidupkan kembali oleh DN Aidit setelah dia buron juga ke luar negeri. Datang lagi tahun 50, 51, 52, 54 itu sudah menjadi satu kekuatan partai komunis di Indonesia, dan itu diperhitungkan dunia. Hebat tuh. Hanya waktu 5 tahun saja mengembalikan lagi kekuatan partai komunis di Indonesia. Tapi ini sebelum dia dieksekusi, sebelum dia ditangkap ya? Oh iya, ya jelas. Masih jauh dieksekusi. Tahun 54, 55 kan dia ikut pemilu dulu. Dia keempat kan, dapat keempat. Hebat itu. Baru dibuat, artinya dihidupkan kembali, tapi mampu menjadi partai terbesar keempat. Maka di parlemen, duduk di parlemen banyak sekali dari komunis. Di sini terlihat ada sidang ya, ada majelis hakim dan ada terdakwa gitu ya. Dan di sana kita bisa lihat ada seolah ada panitra ya, ya ada panitra. Nah, dan ini orang yang menjadi terdakwa itu adalah Aidit ya. Aidit. Nah, ini di sini tertulis bahwa dan Aidit diadili. Tapi sempat kabur. Sempat kabur dari sini. Ya, artinya dia lolos dari hukuman sebenarnya. Gitu. Jadi setelah walaupun diadili ini, tetapi belum ada vonis yang kan kabur dia. Kabur ya. Luar biasa. Ya, dari pemberontakan 48 kan kabur dia. Apa kembangkan apa itu? Kembangkan sastra revolusioner. Bahasa-bahasanya luar biasa ya. Bahasa-bahasa progresif di zaman itu loh. Gimana orang-orang bodoh atau orang-orang yang punya semangat yang tinggi bisa diprovokasi dengan narasi-narasi kuatnya PKI. Karena bahasa-bahasanya itu enak ya. Bahasa-bahasanya itu kan menggugah PKI di zaman itu. Betul-betul progresif ya. Progresif revolusioner. Jadi meningkatkan adrenalin ya. Ya betul, adrenalin perjuangan. Apalagi Soekarno dengan gigihnya bahwa revolusi belum selesai. Maka bahasa-bahasa revolusi, narasi-narasi perjuangan itu waktu itu memang betul-betul menjadi bahasa agitasi yang sangat efektif. Nah, PKI mengambil itu ya, mengambil momen-momen di dalam narasi-narasi agitasi perjuangan untuk membangkitkan rakyat di dalam perjuangan Indonesia melawan penjajah. Nah, PKI bukan niatnya tulus agar rakyat punya perjuangan betul terhadap menghilangkan penjajahan, tetapi yang dimaksud PKI agar mereka masuk di dalam sosialis komunis yang berada di bawah PKI itu sendiri dengan narasi-narasi yang betul-betul propaganda. Ya. Jadi ini upaya mereka, sebetulnya ini bahasa-bahasa propaganda ini adalah bahasa-bahasa di mana upaya untuk mengintegrasikan masyarakat Indonesia itu ke dalam satu kekuatan, yakni adalah kekuatan PKI ya, dalam satu kelompok PKI gitu. Dan tentu itu adalah merupakan upaya mereka untuk memperkuat basis keamanan mereka gitu ya. Karena memang terlihat bahwa mereka nggak punya keamanan ya. Mereka hanya bisa menggunakan masyarakat, rakyat diprovokasi, mereka kasih bahasa-bahasa yang keras, bahasa-bahasa yang kemudian tadi misalnya menghidupkan semangat mereka untuk melakukan pemberontakan. Iya, betul. Nah, dan kemudian itu berhasil gitu ya. Mereka kemudian banyak yang kemudian masuk ke PKI dan melakukan perlawanan terhadap hanya dalam 5 tahun Indonesia. Bisa meraup sekian juta ya, pengikut. Ya, PKI itu. Dan mereka berlindung di Soekarno, jelas. Kalau tidak berlindung di Soekarno bisa habis. Apalagi Soekarno itu punya pemikiran Nasokom itu kan bukan hanya di tahun 60-an, Pak. Nasokom itu sudah dia beberkan atau dia cetuskan di tahun 30-an. Di sini ada terlihat apa ya? Kongres ya. Kongres juga, tapi ini Kongres PPDI. Ini bukan Partai Demokrasi Indonesia, tetapi Kongres Persatuan Pamong Desa Indonesia. Ini
Di sini apa nih? Kampanye mendegradasikan ABRI sudah dilarang. Bubarkan Koramil, ABRI polisi anti rakyat, Oh, bubarkan oke. pembina desa Babinsa. Oh, ya. Oh, berarti ini pembahasan yang dihadirkan dalam kongres ini adalah pembahasan-pembahasan tentang pembubaran ABRI gitu ya, Iya. dan polisi, ya, anti rakyat. Agitasinya agitasi untuk melawan Keamanan negara. keamanan negara. Oke. Tapi di sisi lain mereka bersama Soekarno. Ya, betul, lucu betul, ya. betul, Jadi betul, betul. TNI memang dijadikan musuh, tapi Soekarno dijadikan mereka berlindung. Betul. Padahal Soekarno saja itu kan TNI itu adalah di bawah Soekarno. Yes, betul. Pimpinan panglima paling tertinggi dari Bahkan TNI itu adalah ya di Soekarno, betul. Dan sampai hari ini gitu ya, kita mengamini bahwa dari pihak TNI dan juga kemudian Polri, pimpinan panglima paling tertinggi mereka adalah presiden itu sendiri gitu. Nah, ini peristiwa Kanigoro 65. Wah, ini terkenal sekali yang ini. Ya. Ya, kiai-kiai yang dibunuh ya. Oh iya iya. Ya, ini sebut setan desa ya kan salah satunya para kiai. Ya. Oh. Oke. Yang Ganyang kontra revolusi. yang diganyang sama si Aidit itu ya. Betul. Ya karena kan 7 setang desa itu katanya. betul, kebanyakan kan artinya para kiai ya, terus para pejabat khususnya TNI AD dan sebagainya kan mereka anti komunis. Iya. Jadi mereka anggap dengan bahasa yang diputarbalikkan. Jadi salah satu sifat atau karakteristik PKI itu kan mereka sangat lihai membuat fakta terbalik. Ya. Oke. Dan yang kontra revolusi itu yang dimaksudkan adalah TNI AD, kemudian santri, para kiai, terus ormas-ormas atau partai-partai yang berafiliasi dengan Islam atau partai Islam itu sendiri. Mereka sebutkan itu anti revolusi. Padahal bukan anti revolusi, mereka itu anti komunis. Tapi bahasanya dirubah jadi anti revolusi, seolah-olah mereka tidak mau berjuang bersama Soekarno. Itu. Walaupun sebenarnya ini para kiai-kiai, para ulama kita ya di zaman itu mereka gunakan juga sebagai senjata mereka untuk kemudian berlindung gitu ya, Ustaz ya. Betul. Ketika mereka bergerak di lapangan di desa-desa. Iya. Tapi ujungnya Dibilang grassroots ya. tapi ujungnya tetap mereka membunuh kiai. Ya, ujung-ujungnya mereka membunuh para ulama. Pandai bersilap lidah mereka ini ya. Fakta terbalik mereka membuat fakta. Kelompok munafik semua ini. Artinya mereka sangat lihai ya menggunakan konsep fakta terbalik di dalam membuat narasi-narasi publik. Nah, itu jadi kalau Anda ingin membuat narasi yang terbalik dan sebenarnya memang banyak belajar komunis bagusnya. Apalagi ya Galang Persatuan Nasional Revolusioner, luar biasa lihat bahasa-bahasanya ya. Iya. Hidup Persatuan Nasional yang revolusioner. Jadi memang bahasa-bahasa mereka bahasa-bahasa agitasi semua. Betul. Ya. Oh ini. Ganyang setang kota, ada ganyang setang desa ya. Itu. Ganyang setan desa, ganyang setan kota. Tentu bahasa-bahasa ini dimuarakan kepada para ulama kita gitu ya. Betul. Para pemerintahan, pejabat desa, yang dimana waktu itu tentu paling banyak adalah diduduki oleh para kiai juga gitu Ustaz ya. Nah, birokrat, neolib dan sebagainya bahasa-bahasa mereka itu. Pertanyaannya adalah mengapa para pemerintahan kita atau bahkan juga kemudian para ulama kita ya yang menduduki posisi-posisi di desa itu malah justru kemudian dianggap sebagai setang desa. Nah, ini apa yang melatar belakangi Aidit ini sampai kemudian bisa mengatakan mereka ini adalah setang-setang desa gitu. Ya karena kan menguasai di grassroots. Yang namanya tokoh masyarakat, para kiai, para ulama. Kan mereka didengar rakyat, Pak. Oh iya. Di grassroots mereka didengar, diteladani, ya. Apapun yang diucapkan mereka itu diteladani. Kalau mereka tetap tidak dibantai atau mungkin dimusnahkan, otomatis menjadi penghalang terbesar. Maka dijadikan simbolik personal di dalam bahasa mereka menjadi setan desa, setan kota, ya. Ya, betul. Itu agar rakyat itu terprovokasi dengan bahasa itu. Oke. Pada dasarnya yang tersinggung betul adalah PKI. Bukan bunga revolusi. Ini menariknya di sini ada gerobak dengan tulisan es buah es dawet. Nah, saya tadi pas kita masuk di sini ada gerobak es dawet. Apa jangan-jangan konsep PKI ya? Ada yang jualan ya buah. Nah ini. Tapi
apa namanya, konsep merakyat, konsep observasi langsung datang ke grassroots, itu adalah modus-modus mereka semua ya, modus Iya, operandi dari betul. PKI. Dan itulah yang kemudian membuat Soekarno itu kemudian senang dengan mereka, karena data yang dihadirkannya itu adalah data-data Iya. dari bawah semua ya, Betul. observasi semua itu. Menawarkan tanah, Iya. tanah siapa ditawar-tawari, ya kan, iya. yang penting masuk PKI dulu, Betul. ya. Itu udah biasa itu mereka begitu. Hebat. Soekarno juga mungkin di sisi lain melihat gerakan PKI yang beringas di bawah, akan tetapi di sisi lain juga Soekarno melihat bahwa itu menjadi kekuatan dia di dalam menjalankan konsepsi pemikiran tentang Nasakomnya itu. Oh iya. Kan tidak mungkin juga diberangus oleh dirinya sendiri. Betul, artinya Ya. mereka ini dianggap oleh Soekarno adalah bagian dari yang menjalankan konsepnya Konsepsi dia. Nasakom. Oke. Karena secara utuh pemikiran dari komunisme yang dituangkan oleh Aidit di dalam orasi politiknya mendukung Soekarno. Full. Mereka mendukung Soekarno. Pernyataan-pernyataan Betul, mendukung ya. orasi politiknya. Tetapi esensinya tentu berbeda. Esensinya tuh tentunya mereka mau menggulingkan pemerintahan Soekarno. Tapi Soekarno justru kemudian tidak memandang hal itu ya. Iya. Karena yang dipandang adalah ini adalah bagian daripada mengeksekusi konsepnya dia Konsepsi gitu ya. Nasakom itu. Hanya saja dia nggak tahu ya. Karena kalau dia tidak berdiri di belakang Soekarno, ya jelas ya. Iya. Kaum muslimin dengan TNI siap menghabisi komunis itu dari dulu. Nah, itu konsekuensi logis dia harus berada di belakang Soekarno. Tapi dengan itu menjadi simbol bahwa memang Soekarno itu paling amat sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia ya. Sampai si orang diri saja gitu ya dengan Soekarno, kemudian masyarakat PKI yang banyak ini itu tidak bisa langsung dieksekusi oleh masyarakat dan juga TNI secara langsung ya. Betul. Jadi masih mempertimbangkan ada Soekarno yang dimana mengira bahwa mereka ini adalah bagian daripada yang melakukan Nasakom, betul. Dan itu artinya legal secara pemerintahan. Komunisme, partai komunis itu legal. Betul, artinya diterima oleh negara. Bahkan dilindungi oleh negara. Soekarno sendiri secara pribadi juga melindungi komunis. Ini terlepas daripada aksi-aksi brutal mereka ya. Betul. Kan aksi-aksi brutal ini kan terjadinya kan kebanyakan di desa-desa kan. Betul. Daerah-daerah. Ya tentunya ketika sampai ke informasi ke pusat, otomatis kan tadi PKI kan paling pintar untuk menjaga fakta terbalik itu. Ya, sudah biasa itu. Lanjut ini, ada lagi nggak? Wah, ini di penyerbuan Gubernur Jawa Timur. Waduh, ya Allah. Gubernuran Jawa Timur ya. Gubernur Turunkan harga beras. Nah, ini kebiasaan PKI begini demonstrasinya kok. Brutal ya. Ganyang Kabir. Kabir di sini maksudnya apa ya? Turunkan harga. Ganyang Kabir. Oh, apakah Kabir adalah bagian dari pemerintahan waktu itu? Apa bukan ya? Kabir. Apa ini? Ganyang Kabir. Oh, jangan-jangan Ganyang Setang Kota. Nah, kita baca di sini. Luar biasa gabungan-gabungan yang melakukan unjuk rasa ini. Resolusi. Mereka lakukan demonstrasi untuk menyampaikan resolusi tuntutan penurunan harga 9 bahan pokok dari Gerwani, Gabungan Organisasi Wanita Surabaya, kemudian Komite Daerah Besar, ribuan masa Pak, terus Pemuda Rakyat, CGMI, Sentra, dulu ini ya namanya CGMI ya, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Sekarang gantinya apa tuh CGMI itu? Sudah nggak ada ya? Dan organisasi massa PKI lain. Jadi hebatnya ini mereka membagikan kekuatan mereka dalam 2 kelompok, Ustadz ya. Ada Gerwani gitu ya, itu untuk menaungi kekuatan perempuan mereka ya. Dan yang kedua adalah memang yang laki-lakinya tetap berada dalam Pemuda Rakyat. Ya, ini itunya Pemuda Rakyat. Juga tidak ya. Satu kompi juga kurang ya. Karena berhasil dibuatkan. Tapi ini ada juga nih ya.
Komite daerah Daerah besar. CDB ya. Yang gabungan juga CDB, kemudian PR, CGMI, Irwani, luar biasa gabungan ini. Besar ya tentunya ya. Ganyang Kabir. Ganyang Kabir. Turunkan harga 9 bahan pokok. Ganyang Setan Desa masih ada itu di Ganyang Setan Desa. Yang kita belum tahu nih maksudnya apa nih Kabir di sini. Iya. Mau nanya ke kaca, coba kata kaca jangan ditekan. Jangan ditekan. Nggak boleh menekan. Nah, ini RRI Pak. RRI ya. Iya. Ini penguasaan kembali RRI. Oh iya, ini RPKD ya. Ya. Yang ditugaskan oleh Soeharto ya. Untuk mengambil alih kembali RRI dari dari kelompok komunis atau kelompok PKI. Lanjut. Nah, tidak terlalu ini. Oke. Ini apa? Waduh, peristiwa kentungan Yogyakarta. Masih terjadi Ini tentu pembantaian terhadap PKI ya. Ini penangkapan yang kan nah ini hampir tidak bisa dibaca lagi ya. Barangkali menjadi saran ya kepada pihak pengelola untuk bisa memperbaiki kentungan Yogyakarta. Wah, oke. Udah habis waktunya kali. Kita cukupkan. Ya, sepertinya habis. Berarti kita ke sana, ke lubang buaya. Ke